Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kusuma. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, NIM 52232248. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip disiplin kelas. Pertama, apa sih prinsip-prinsip kelas itu? Prinsip disiplin kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengelola perilaku siswa guna menciptakan lingkungan positif, terstruktur, dan produktif. Tujuan utamanya apa sih? Membangun perilaku yang positif. Membangun perilaku positif yang seperti apa? Contohnya, tidak terlambat saat datang masuk kelas dan selalu aktif di dalam kelas. Selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas belajar, di mana siswa agar lebih aktif belajar lagi di dalam kelas. Lalu yang ketiga, mengembangkan karakter siswa yang baik. Selanjutnya yaitu prinsip yang pertama, konsistensi, adalah aturan dan konsekuensi harus diterapkan secara konsisten pada semua siswa tanpa terkecuali. Kenapa sih kita harus konsisten? Karena penting ya. Kenapa? Karena dapat menciptakan rasa keadilan dalam kelas menurut Jones tahun 2015 dan juga membantu siswa memahami ekspektasi guru dengan jelas. Lalu bagaimana sih tips implementasinya? Yang pertama yaitu susunan aturan bersama siswa di awal ajaran tahun baru. Bagaimana sih caranya untuk biar kita sebagai guru adil? Dengan cara kita membuat aturan yang sama. Contohnya, bagaimana sih aturan di kelas saat kita belajar? Apakah kita boleh makan dan minum di kelas, boleh memainkan HP? Seperti itu. Mendokumentasikan aturan dan konsekuensi dalam bentuk poster kelas, di mana hal ini juga dapat meningkatkan dan mengingatkan siswa untuk lebih menaati peraturan dan mengetahui konsekuensi apa sih jika siswa itu melanggar aturan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu menerapkannya secara adil di segala situasi yang ada. Nah, hal ini juga bisa membuat siswa jerah atau lebih taat terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu kejelasan aturan. Aturan harus dibuat secara jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh seluruh siswa dan juga guru. Langkah-langkah dalam membuat aturan yang jelas yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usia siswa. Contohnya, seperti kita membuat aturan untuk kelas 5, maka peraturan itu harus diperuntukkan untuk siswa kelas 5. Bukan kita membuat peraturan untuk siswa kelas 5, namun kita berikan kepada siswa kelas 4. Itu namanya tidak adil dan tidak sesuai. Bahas aturan-aturan bersama siswa untuk meningkatkan pemahaman. Kenapa sih kita harus membahasnya dengan siswa? Agar siswa paham dengan aturan yang dibuat secara bersama di kelas tersebut. Tulisan aturan-aturan tersebut dengan bentuk visualisasi yang menarik di dalam kelas. Contohnya yaitu dengan menggunakan poster-poster yang memikat hati atau yang memikat mata kepada siapapun yang melihatnya. Contoh aturan yang efektif yaitu angkat tangan sebelum berbicara. Hal ini dapat membuat siswa lebih teratur dan terstruktur dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya, hadir tepat waktu di setiap pembelajaran. Di sini kita mengajarkan disiplin kepada siswa agar lebih bisa mengatur waktunya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu adanya penguatan positif, yaitu memberikan penghargaan atau apresiasi perilaku baik untuk memotivasi siswa mempertahankan perilaku tersebut.
contoh atau jenis-jenis perilaku penguatan secara positif. Yang pertama, jenis verbal, yaitu memberikan contohnya dengan memberikan pujian, yaitu bagus sekali ya, kalian bekerja keras atau bekerja sama dengan sangat baik. Hal ini akan memicu siswa untuk bekerja lebih baik lagi karena mendapatkan motivasi dengan secara verbal atau dengan cara afirmasi yang baik. Yang kedua yaitu jenisnya yaitu non-verbal, memberikan senyuman atau memberikan acungan jempol kepada siswa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan baik. Selanjutnya, penghargaan secara simbolis, memberikan bintang atau sertifikat kecil ataupun kita memberikan sesuatu benda yang bertujuan untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran tersebut. Manfaatnya yaitu ada dua, meningkatkan kepercayaan diri siswa dan juga membantu siswa secara untuk membantu merasa dihargai dan termotivasi seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu tindakan preventif, mencegah masalah disiplin dan perencanaan dan pengelolaan dengan baik. Strateginya yaitu persiapan yang matang, memastikan materi dan kegiatan pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, pemantauan dengan aktif, berjalan keliling kelas untuk mengamati aktivitas siswa dan juga menanyakan atau berinteraksi apa saja sih yang dialami oleh siswa ketika saat mereka melakukan pembelajaran. Selanjutnya, rutin refleksi yaitu tinjauan kembali aturan atau evaluasi keefektifannya. Contohnya, saat pembelajaran dengan melakukan ice breaking untuk menarik perhatian siswa, seperti itu. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu menangani pelanggaran peraturan secara tenang tanpa emosi yang berlebihan. Terkadang kita sebagai guru menangani pelanggaran aturan itu tidak dengan tenang, malah terkesan tergesa-gesa dan bermain seenaknya dan juga melanggar peraturan yang telah kita buat. Langkah yang pertama, lalu bagaimana sih caranya kita menanggapi pelanggaran peraturan yang telah dilakukan oleh siswa? Yang pertama yaitu identifikasi masalah dengan jelas. Yang kedua, diskusikan dampak pelanggaran dengan siswa. Yang ketiga, terapkan konsekuensi yang relevan dan mendidik. Terkadang konsekuensi yang diberikan oleh guru itu tidak mendidik dan lebih banyak menyiksa siswa. Hal ini harus diperbaiki lagi oleh siswa tersebut. Tipsnya yaitu menghindari berteriak atau mempermalukan siswa di depan umum. Terkadang seorang guru juga guru itu juga kan manusia ya. Terkadang kalau misalnya emosinya tidak terkendali, dia akan berteriak di depan banyak siswa ataupun di luar ruangan kelas. Sehingga hal ini seorang guru harus bisa dituntut untuk bagaimana sih caranya untuk tidak berteriak dan mempermalukan siswa tersebut di depan umum. Selanjutnya, fokus dengan solusi, bukan dengan masalah. Terkadang kalau misalnya kita sebagai manusia atau guru, kita lebih fokus kepada masalahnya, bukan kepada solusinya. Dan juga ini menjadi suatu PR untuk kita semua sebagai calon guru untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki oleh guru. Prinsip yang keenam yaitu mengembangkan hubungan positif. Mengembangkan hubungan saling percaya dan menghormati antar guru dan siswa.
Kenapa sih penting? Karena membantu siswa merasa nyaman dan aman. Dan juga siswa lebih cenderung mengikuti aturan jika mereka menghormati gurunya. Lalu, strategi apa sih yang bisa membangun hubungan yang positif antar siswa dan juga guru? Nah, yang pertama, mendengarkan siswa dengan penuh perhatian. Yang kedua, memberikan umpan balik yang membangun. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Karena hal ini juga dapat membangun suatu hubungan yang sangat positif antara kita dan juga murid kita. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu kedisiplinan kelas yang efektif didasarkan pada konsistensi, kejelasan aturan, penguatan positif, tindakan preventif, respon yang baik, dan juga hubungan yang positif. Kedisiplinan bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.